Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Oktaviana dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai peluang. Pertama, pengertiannya, peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10% atau dengan perkataan seperti itu gak mungkin terjadi, atau seperti itu sudah pasti terjadi. Nah, dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari atau sama dengan peluang kejadian. Peluang kejadian itu kurang dari atau sama dengan dari 1. Istilah yang sering digunakan dalam peluang yaitu pertama ruang sampel. Ruang sampel sendiri yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Lalu ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk rumus peluang, pertama, sebelum ke rumus peluang, kita harus tahu dulu apa itu frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif ini dapat dicari dengan menggunakan rumus banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Apabila peluang dari titik sampel dari anggotanya ruang sampel S sama, maka peluang kejadian yang jumlah anggotanya dapat ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya sampel dengan K merupakan bagian dari S. Lalu selanjutnya mengenai kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K aksen memenuhi peluang K ditambah peluang K aksen sama dengan 1 atau peluang K aksen sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian. Lalu selanjutnya kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Maka dapat kita tulis rumusnya yaitu gabungan peluang A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya yaitu kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B yang mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya dapat kita tulis P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, yang dimana P irisan B ini menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Lalu selanjutnya ada kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. P A irisan B sama dengan PA dikali P A irisan B per PB, atau P A irisan B sama dengan PB dikali P A irisan B per PA.
Untuk di sini saya akan mencoba memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu misalkan ada soal seperti ini. Ana bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Kalau kita lihat dari pertanyaannya, ini termasuk kejadian komplement karena yang ditanyakan adalah kejadian yang bukan kejadian K. Pertama-tama kita tulis dulu berapa ruang sampelnya. Di sini jumlah semua kartu bridge itu 52, sehingga dapat kita tulis NS sama dengan 52. Lalu jumlah semua kartu asnya yaitu 4, dapat kita tulis banyaknya kejadian sama dengan 4, NK sama dengan 4. Pertama-tama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita cari dulu peluang K-nya. Di sini untuk mencari peluang K sama dengan NK atau banyaknya kejadian per NS banyaknya sampel, sehingga peluang kejadiannya sama dengan 1/13. Nah, lalu untuk mencari kejadian komplemennya, jadi kita dapat tulis PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK sama dengan 1 dikurangi 1/13. Dan hasilnya sama dengan 12/13. Jadi peluang Ana mengambil bukan kartu as adalah 12/13. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai peluang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas atau banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.